Majapahit ada dua jenis gapura, yang satu bentar, yang satu padu raksa. Nah, kalau padu raksa Bajang Ratu ini berasal dari kata bajang dan ratu. Bajang artinya kecil atau kedi, ratu itu raja. Jadi raja muda. Nah, di sini Gapura Bajang Ratu diperkirakan dibangun untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara, Pak, Raja Majapahit yang kedua, yang wafat tahun 1328 Masehi. Nah, di mana Raja Jayanegara ini ketika meninggal atau ketika wafat belum mempunyai putra, juga belum mempunyai istri. Makanya gapura tersebut diperkirakan dibangun untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Ini Candi Brahu. Nah, kalau Candi Brahu ini konsepnya adalah Buddha, Pak. Kalau ini Hindu, ini Buddha. Nah, Brahu itu kalau dalam prasasti Ala Santan diperkirakan dari kata Warahu atau Waharu yang artinya bangunan suci. Di mana pada masa pemerintahan awalnya Empu Sindok itu memindahkan ibu kotanya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, kemudian membangun bangunan suci. Nah, akhirnya disebut dengan nama Brahu. Kemudian diteruskan pada masa Majapahit. Nah, jadi konsep candi sebenarnya di Majapahit itu adalah Brahu. Nah, itu untuk konteks Buddha. Kalau untuk Hindu itu Gapura, Bajang Ratu, dan Lingin Lawang. Nah, kemudian ini kolam segaran, Pak, sebelum masuk tadi. Nah, ada sebuah kolam besar, namanya kolam segaran. Nah, kolam segaran ini fungsinya adalah sebagai waduk penampungan air. Karena Majapahit itu kerajaan agraris dan maritim. Agraris pendapatan per kapita dari sektor pertanian. Nah, sebagai penunjang sektor pertanian, sarana irigasi dibuatlah waduk penampungan air. Kemudian ini Candi Tikus. Nah, tikus itu, nama Candi Tikus diambil berdasarkan temuannya, Pak. Di mana candi ini dulu tertimbun oleh tanah. Nah, kemudian ditemukan tahun 1914. Nah, di situ digunakan sebagai sarang hama tikus. Nah, akhirnya oleh masyarakat disebut Candi Tikus. Tapi ini sudah dikeringkan sekarang ya? Nah, sudah kering, Pak. Nah, itu konsep Candi Tikus itu, karena di dunia itu ada konsep kosmologi, Pak. Ada mikrokosmos, ada makrokosmos. Nah, ini adalah penggambaran dari bentuk mikrokosmosnya dunia. Di mana Candi Induk itu diimplementasikan sebagai kesucian Mandaragiri. Jadi Gunung Mandara. Kemudian dikelilingi oleh 4 candi-candi kecil, itu yang diimplementasikan sebagai benua. Dan 8 candi-candi kecil di bawahnya itu diimplementasikan sebagai samudra. Nah, ini adalah konsep kosmologi di mana dunia itu tercipta ada gunung, ada darat, ada laut. Nah, itu adalah konsep kosmologinya, Pak. Kemudian ini ada Candi Kedaton. Nah, Candi Kedaton itu lebih condong ke komplek pemukiman, Pak. Nah, karena di Majapahit selain ada gapura, ada candi, kemudian ada petirtaan, di situ terdapat kompleks pemukiman, baik untuk para pejabat negara maupun masyarakat yang hidup di ibu kota Majapahit. Kedaton ini biasanya sebagai daerah istana, kerajaan atau apa, Pak? Betul, Pak. Jadi menurut interpretasi dari beberapa peneliti, bahwa Kedaton itu dari kata kedatuan. Nah, kedatuan itu adalah sebagai tempat tinggal para raja waktu itu. Nah, makanya ada indikasi bahwa komplek Kedaton ini itu pernah dihuni sebagai pusat pemerintahan Majapahit. Karena di Pararaton itu disebutkan itu bahwa Kedaton Majapahit ditempeli bajra lepa, Pak. Jadi bajra lepa itu sejenis semen putih itu yang biasanya digunakan untuk pejabat-pejabat kerajaan ketika membangun sebuah bangunan tempat tinggal. Nah, kemudian ini ada situs Sentonorejo. Ini lantai yang berbentuk segi 6, Pak. Nah, yang terbuat dari tanah liat. Ini menunjukkan bahwa teknologi di Majapahit ketika itu sudah maju. Mereka sudah mampu membangun lantai yang berbentuk segi 6 walaupun terbuat dari tanah liat. Kemudian ini situs pemukiman sekarang yang ada di belakang. Nah, ini terbuat dari batu-batuan kecil yang dibingkai oleh bata merah. Kemudian ini komplek makam Tujuh Troloyo. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sudah ada di ibu kota Majapahit sejak abad ke-13, 14 sampai 15. Nah, jadi Islam itu bisa diterima di ibu kota Majapahit karena di Majapahit itu ada 3 agama. Yang pertama Hindu, kemudian Buddha, Islam. Nah, terakhir ada Karsyan, Pak, sebenarnya. Nah, Karsyan itu agama pertapa, Pak, agama Resi. Nah, jadi agama-agama itu hidup saling berdampingan di Majapahit. Makanya di sini Majapahit yang ditonjolkan adalah multikultur. Nah, jadi ada Hindu, kemudian ada Buddha, ada Islam, bahkan ada Karsyan. Itu hidup saling berdampingan. Pak Didik, ini boleh dikatakan temuan-temuan di era Majapahit yang ada di sekitar Trowulan. Iya, gitu Pak, ya. betul. Nah, dari semua ini yang menunjukkan suatu peradaban bahwa
Mojopahit ini tidak hanya sendiri, tapi juga berhubungan dengan negara asing atau negara lain itu. Nah, ini Pak. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, di mana bukti hubungan Majapahit dengan luar negeri itu dituliskan oleh Prapanca dalam naskah Negara Kertagama Pupuh 16. Nah, di sana disebutkan ada Ayutthaya, Yuana, Annam, Khmer, Kamboja, Vietnam. Nah, bahkan Pak, yang menarik lagi, Majapahit sudah menjalin hubungan luar negeri itu namanya Mitra Satata. Nah, Mitra Satata itu adalah mitra dengan kerajaan-kerajaan yang ada di luar negeri. Nah, tapi mereka kedudukannya dianggap sama oleh Majapahit. Jadi tidak ditinggikan, tidak juga direndahkan. Itu namanya Mitra Satata. Menjadi sama ya. Iya. Kalau ini apa namanya, terakota ya? Iya, ciri khas Majapahit Pak. Ya, Majapahit. Ciri khas Majapahit adalah terakota. Kemudian ini ada guci-guci kuno juga. Iya, nah ini juga terakota wajah asing yang pernah hidup di ibu kota Majapahit. Wajah. Iya. Maksudnya bagaimana wajah? Ini bahwa masyarakat Majapahit itu dibagi menjadi 3 Pak. Ada masyarakat pribumi yang beragama Hindu Buddha, kemudian ada masyarakat yang datang dari Cina, nah itu yang beragama Islam, kemudian ada yang datang dari Timur Tengah, itu juga beragama Islam. Awalnya mereka pertama datang ke ibu kota Majapahit itu adalah untuk berdagang. Yang kedua jelas pasti syiar. Nah itu. Kemudian ini, nah untuk konteks kala, binatang dalam mitologi Hindu yang fungsinya adalah sebagai penangkal aura jahat Pak. Makanya biasanya kala itu diletakkan di ambang pintu masuk bangunan suci. Model-modelnya ini ya. Iya. Nah ini untuk arsitektur Pak di Majapahit. Mereka sudah membuat suatu landmark. Nah di mana sebelum membuat besar, mereka membuat miniaturnya kecil dulu. Nah ini juga sama untuk arsitektur miniatur tiang. Nah, sebagai bentuk tiang rumah Majapahit dulu. Seperti apa? Iya. Kemudian selubung tiang. Nah, ini adalah untuk menghiasi pilar-pilar yang polos, Pak. Biasanya pilar polos kemudian dimasuki selubung tiang, dia akan berhias seperti ini. Di filosofi begitu ya? Iya, Pak. Kalau ini? Ini kemuncak, Pak. Kemuncak itu biasanya diletakkan di atap rumah. Nah, itu biasanya untuk simbol terhadap kasta biasanya. Nah, karena di Majapahit ada 4 kasta. Ada Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Ini saluran air. Nah, ini saluran air. Nah, yang paling menarik di Majapahit, Pak, sudah mengenal pipa air walaupun terbuat dari tanah liat. Nah, pipa air ini sebagai sarana irigasi. Kemudian ini ada jaladuara atau pancuran air. Nah, ini ada pipisan dan gandik. Ini untuk menumbuk ramuan obat-obatan, Pak. Kemudian permainan masa Majapahit ada jenis kelereng dan gacu. Iya. Peradabannya ya. Nah, ini ada bandul timbangan juga, Pak, di Majapahit untuk perdagangan. Timbangan itu, Pak. Nah, Bandul timbangan. iya, bandul timbangan. Nah, kemudian ada juga pasu atau nampan. Ini untuk mengantar makanan dan minuman, Pak. Nah, mereka Tanah liat, tanah liat, Pak, tanah liat. semua. Berarti serba tanah liat. Iya. Kemudian anglo. Tanah liat juga. Nah, kemudian ada Pantheon Hindu. Nah, juga Ganesha. Ini yang penemuan semua di sini ya. Iya, Pak. Nah, ini juga bukti. Ini Pak, saya mau bertanya nih, mungkin Pak Didi bisa menjelaskan. Wajah ini diyakini wajah Gajah Mada atau bagaimana nih? Nah, ini Pan berdasarkan interpretasi dari Prof. Muhammad Yamin, Pak. Nah, Pak Prof. Muhammad Yamin itu menginterpretasikan bahwa itu adalah figurin. Nah, figurin karakteristik. Jadi Gajah Mada karakteristiknya diperkirakan seperti ini. Nah, tetapi ini sebenarnya adalah celengan figur manusia. Nah, kita tidak tahu secara pasti bagaimana sosok dari Sang Mahapatih itu sendiri. Tapi yang jelas, Prof. Muhammad Yamin itu pernah menuliskan dalam bukunya. Nah, itu bahwa interpretasi Gajah Mada itu diperkirakan seperti ini, Pak. Ini juga mirip-mirip nih ya? Iya, Pak. Sebenarnya karena ini celengan figur manusia, Pak. Nah, ini juga bukti, Pak, Majapahit menjalin hubungan dengan luar negeri. Nah, ini jadi ada Lamun Huus Kala Nusantara, Insun Amti Palapa, Lamun Kalareng Gurun, Nusa Tenggara, Seran Irian Jaya, Tanjung Pura Kalimantan, Haru, Sumatera Utara, Pahang Malaysia, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Singapura. Masuk wilayah Majapahit. Ini Palapa itu apa artinya, Pak? Palapa itu banyak interpretasi, Pak. Ada yang mengatakan bahwa Palapa itu tidak akan beristirahat sebelum mempersatukan Nusantara. Ada yang mengatakan bahwa itu tidak akan memakan buah palapa itu sebelum Gajah Mada itu mempersatukan Nusantara. Buah palapa itu buah apa? Buah palapa itu kayaknya adanya hanya di daerah Sunda atau Bali itu, Pak. Itu Madura, Pak.
palapa itu katanya dari lapa-lapa itu Pak. Itu istilahnya dari Kawis. rempah-rempah Pak. Kawis bukan? Bukan Pak, rempah-rempah. Nah ini wilayah Nusantara berdasarkan naskah negara Kertagama yang dituliskan oleh Prapanca 1365. Itu dalam naskah negara Kertagama pupuh 15 disebutkan wilayah Majapahit itu dari Lamuri, Aceh sampai Wanin Pak. Wanin Papua. Nah itu adalah wilayah Majapahit. Belum lagi ditambahkan ada Tumasik, ada Pahang, Malaysia, masuk wilayah Majapahit. Itu dibuktikan setiap tahunnya itu raja-raja bawahan yang ada di sini itu mengirimkan upeti kepada Raja Majapahit. Itu sebagai pengakuan tunduk pada Majapahit. Ini Kalimantan enggak? Iya ini Pak, Tanjung Pura. Tanjung Pura Kalimantan Pak. Itu disebutkan dalam Palapa tadi, Sumpah Palapa. Tanjung Pura. Masuk, ini daerah Luwu. Nah, semua masuk Pak. Bahkan sebagian wilayah Mindanao, Filipina masuk. Nih. Sana numpak apa? Armada Majapahit terkenal ini Pak, armada laut Pak. Pelayarannya itu dulu nama kapalnya Majapahit itu namanya Jung Pak. Jung. Makanya dulu disebut Jung Java Pak. Nah ini yang dari Candi Belahan Pak. Iya Kan betul Pak. diyakini kalau dulu pelajaran sekolah kita SD, Iya. ini diyakini sebagai Raja Airlangga. Iya. Ini gimana nih Pak ini ceritanya? Nah gini Pak. Jadi ini sebenarnya adalah Arca Wisnu naik Garuda. Di mana Arca Wisnu naik Garuda itu bahwa wahananya Dewa Wisnu itu adalah Garuda. Kemudian Brahma itu wahananya angsa, Siwa Nandi atau sapi. Nah, di sini sebenarnya dalam kitab Adiparwa itu disebutkan bahwa ibunya Garuda itu mengasuh anak-anak ular. Nah, Garuda ini sebagai anak yang berbakti kepada orang tua ingin membebaskan orang tuanya atau ibunya itu dari perbudakan ular ini. Nah, kemudian syaratnya apa? Ular minta air suci yang dibawa oleh Dewa Wisnu. Akhirnya Garuda ini meminta air suci yang dibawa oleh Dewa Wisnu ini. Kemudian terjadilah perjanjian, kalau air suci ini saya kasihkan ke kamu Garuda, maukah kamu menjadi wahana saya dan panji-panji saya demi orang tuanya? Apapun dilakukan oleh Garuda. Akhirnya air suci itu dikasihkan ke ular. Nah, ketika ular berebut air suci itulah Garuda berhasil membebaskan ibunya. Nah, di sini Garuda itu adalah sebagai lambang kebebasan atau pembebasan. Di sini sebenarnya terjadi pesan moral, Pak. Ya, jadi Garuda itu anak yang berbakti kepada orang tuanya, apapun dilakukan demi orang tuanya. Jadi di sini sebenarnya pesan moralnya adalah kalau ingin sukses, hormatilah orang tua. Jadi pesan moralnya di situ, Pak. Nah ini pertanyaan lagi, kenapa ini di buku sejarah itu ini apa namanya patung Airlangga. Nah, jadi ketika hidup Raja Airlangga ini Pak memuja kepada Dewa Wisnu. Nah, makanya ketika beliau wafat itu ditasbihkan arcanya untuk pemujaannya, untuk pendarmaannya Raja Airlangga itu ditasbihkan dengan arca Dewa Wisnu di Candi Belahan. di Candi Belahan. Kemudian Airlangga ketika mendirikan kerajaan Kediri itu mereka di dalam prasastinya Pak itu mempunyai stempel resmi kerajaan itu adalah Garuda Muka. Nah, jadi ketika ada prasasti yang berlogo Garuda Muka itu berarti masa Airlangga itu Pak. Jadi di daerah Trowulan Pak itu ada pernah yang namanya Pralaya. Pralaya itu salah satunya dipicu karena faktor kalau internal kan ada dua Pak, ada eksternal dan internal. Nah, internal sendiri pada masa Majapahit itu adalah perebutan kekuasaan. Itu antara raja-raja yang ada di Majapahit. Nah, itu namanya Pralaya. Jadi pertikaian antar keluarga. Kemudian faktor eksternalnya diantaranya adalah Pralaya yang diantaranya adalah meletusnya Gunung Kelut. Kemudian terjadi banjir, longsor. Itu karena daerah-daerah di daerah Trowulan itu sudah air-air yang mengalir itu sungai-sungai atau kanal-kanalnya itu sudah mengalami pendangkalan. Ini peta Majapahit atau Peta persebaran situs yang ada di daerah Trowulan, Pak. Nah, ini ada Candi Tikusnya di sini. Nah, ini ada Bajang Ratu. Kemudian PIM, nah itu di sebelah sini, Pak. Kolam Sekaran, nah ya. Kemudian situs Troloyo ada di sebelah sini. Komplek Makam Troloyo. Kemudian Candi Brahu di sebelah sana. Gapura Ringin Lawang di sebelah sana, Pak. Itu jalan rayanya itu, Pak. Nah, itu. Pak, ini kenapa museum dibikin model seperti ini, Pak? Ya, ini kan
untuk mengatapi Pak ya, kan ada museum tertutup, ada juga museum terbuka Pak. Jadi ini untuk mengatapi situs pemukiman yang dimana para arkeologi pernah melakukan penelitian di daerah Trowulan menemukan situs pemukiman. Nah, dengan adanya banyak situs pemukiman inilah daerah Trowulan itu diduga sebagai bekas ibu kota Majapahit. Karena salah satu kriteria ibu kota Pak adalah salah satunya harus padat penduduk. Nah, maka dengan padat penduduk. Jadi dengan demikian para arkeologi menginterpretasikan bahwa di daerah Trowulan itu diperkirakan digunakan sebagai bekas ibu kota Majapahit. Nah, yang menarik di sini Pak, nah ini ada situs pemukiman yang terbuat dari batu-batuan yang dibingkai bata merah. Kemudian yang ditonjolkan adalah sarana irigasi itu untuk keluarnya air Pak. Nah, kenapa? Karena ketika musim hujan, nah itu lantai ini tidak bisa menyerap air. Air itu keluar dari sarana irigasi itu. Ada saluran. Nah, saluran air. Tapi ketika musim kemarau, Pak, kanal-kanal atau sarana irigasi itu mengeluarkan air dan diserap oleh lantai. Jadi debu tidak akan naik. Nah, itu. Kalau klasifikasi rumah Majapahit itu dibagi menjadi 3, Pak ya. Jadi diperkirakan ini ada ruang depan, kemudian ini ada tempat untuk tidur, kemudian di sana itu untuk tempat dapur ya belakang ya, karena di situ selain untuk tempat paling belakang itu ada sebagai tempat untuk penyimpanan air. Nah, namanya kalau orang Jawa bilang itu gentong Pak. Nah, menyimpan air, nah itu diindikasikan itu adalah bagian paling belakang. Kemudian ada bagian tengah, nah bahkan ada bagian depan. Jadi kalau dalam konteks Hindu Pak itu ada 3, yaitu nista, madhya, utama. Nah, jadi tempat paling nista dianggap paling istilahnya paling buruk, kemudian madhya itu yang tengah, kemudian utama di tempat yang paling utama. Nah, biasanya ruang tamu itu berada di bagian tengah. Ini satu rumah ya Pak? Diperkirakan satu komplek Pak, satu komplek rumah. Dulu itu rumahnya kira-kira epet-epetan apa ada jarak? Kalau berdasarkan rekonstruksi itu Pak, diperkirakan kan bentuk rumahnya itu Limasan, model limasan? iya, ada yang model limasan, kemudian ada yang tajuk, ada yang joglo. Nah, kemudian ukurannya paling banyak itu 3 kali 5 meter Pak. Oh, oke. 3 Kali 5 meter. Rata-rata? Diperkirakan rata-rata segitu. Kayak rumah-rumah Bali itu? Rumah Bali itu Pak yang ada di satu komplek? Iya, betul itu Pak. Berarti rumahnya ini kayak komplek model rumah Bali itu Pak? Iya, diperkirakan. Nah, jadi dapurnya pisah, ini pisah? iya, betul. Jadi rumah itu hanya digunakan sebagai tempat Tidur? istirahat. Kemudian segala sesuatunya itu berada di luar semua Pak. Berarti ada kayak Bali Bengongnya ya? Iya. Jadi memang kan diperkirakan bahwa masa akhir Majapahit itu Pak, beberapa masyarakat Majapahit itu ada yang berpindah tempat ke Bali. Makanya budayanya di sana masih dipertahankan hingga saat ini. Model-model? Iya, makanya di Bali itu Pak rasnya cuma 2. Kalau nggak Bali Age, Bali Mojopahitan. Itu batu-batu dipasang apa tuh maksudnya Pak? Itu dulu kan mau dibikin untuk atap Pak ya. Nah, untuk atap yang ada di situs pemukiman ini. Tetapi karena di sini di daerah Trowulan itu banyak sekali situs-situs yang harus diselamatkan. Nah, akhirnya tidak memungkinkan bangunan itu dibangun dengan batu-batu seperti itu Pak. Nah, untuk meminimalisirkan ya, nah situs-situs yang ada di sini itu biar tidak rusak, jadi dibuatlah tenda-tenda seperti ini Pak. Nah, untuk temuan yang ada di Trowulan, nah luas ibu kota Majapahit itu diperluas lagi menjadi 9 kali 11 km Pak. Meliputi 2 kabupaten, Kabupaten Mojokerto sama Kabupaten Jombang. Istananya sendiri sampai saat ini belum diketahui Pak. Tapi kalau berdasarkan rekonstruksinya Maclean Pond itu yang orang Belanda pernah melakukan penelitian di Trowulan, itu diperkirakan di sebelah timurnya Kolam Segaran. Sebelah timurnya? Timur Kolam Segaran tadi Pak. Nah, itu Maclean Pond pernah melakukan penelitian di daerah Trowulan itu tahun 1926 itu menemukan pondasi yang memanjang dari utara ke selatan. Nah, kemudian di sebelah timurnya itu ada yang namanya Candi Minak Jinggo. Candi Minak Jinggo itu di situ di Candi Minak Jinggo bahannya terbuat dari bata merah dan batu andesit. Kemudian candi-candi itu dihiasi relief-relief yang menceritakan kisah Panji, Pak. Kira-kira Pak Didi, ini untuk closing kita mau memberikan suatu pesan apa atau pengalaman yang menarik tentang masalah situs Mojopahit ini? Ya, memang kalau saat ini kan pemerintah
ada sebuah slogan ya tentang budaya ya, kunjungi, lindungi, nah lestarikan cagar budaya Indonesia. Kunjungi, Lindungi, lestarikan cagar budaya Indonesia. Nah itu, Ketika kita nah jadi bahas tentang situasi kondisi yang ada di sini memang sangat luar biasa ya. iya Pak. Ini juga ya boleh dikatakan karena situsnya saking banyaknya ini. Iya Dan betul Pak. Ini tidak serta-merta semua mudah ditemukan. Iya betul. Petilan-petilan ini seperti nyambung-nyambung puzzle gitu, Pak. Iya Untuk memang. memahaminya, saya kira harus juga ada suatu keinginan, kemampuan juga, Iya. kecintaan dan kebanggaan untuk mempelajari. Karena Iya. tidak bisa kalau hanya dengan cara biasa-biasa saja. Dan Iya. harus dibangun secara luar biasa. Iya. Maka memang harus dikunjungi dan harus dilindungi. Kita lestarikan dan kita pelajari untuk ditumbuh kembangkan karena ini menjadi suatu kekayaan bangsa, menunjukkan bahwa bangsa ini beradab dan memiliki peradaban yang tinggi.